dipersembahkan oleh Sejak 5 tahun yang lalu saya sangat bersemangat dan mendorong anak-anak muda agar terjun ke dunia sociopreneurship. Mengapa begitu? Karena saya merasa bahwa akan lebih baik kalau anak-anak muda terjun ke dunia usaha, tetapi usahanya ini bukan semata-mata untung untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, tapi juga memberikan dampak sosial dan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kegiatan usaha mereka. Karena itu hari ini saya sangat bersemangat akan bertemu dengan anak-anak muda yang mendirikan atau membangun kegiatan usaha mereka yang dinamakan kewirausahaan sosial atau social enterprise. Siapa tamu kita yang pertama? Ada Randi Julian Miranda. Randi, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Silakan duduk, Randi. Randi, kamu berasal dari mana? Aslinya dari Puruk Cahu, Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Umurmu berapa sekarang? 28 tahun. Nah, aku dengar kamu sudah banyak mendapatkan penghargaan ya atas karya-karyamu yang berbasis pada industri kreatif masyarakat di Kalimantan. Iya. Nah, boleh tahu apa sih produk-produk yang membuat kamu dihargai atau kamu mendapat penghargaan ini? Di akhir 2018, Ya. kita telah mengembangkan beberapa produk yang semua itu adalah sumber daya lokal di desa-desa di Kalimantan Tengah. Salah satunya adalah yang berbahan dasar rotan. Rotan. Iya. Dan itu yang saya lihat hari ini di atas meja ini. Iya. Wow, apa aja produknya ya? Kita tuh ada topi dan tas, kita masuk kategori sustainable fashion ya, atau fashion berkelanjutan. Oke. Selain ini juga kita ada home decorations, Iya. seperti keranjang, table runner, dan lain-lain lah untuk interior rumah. Dan kita juga ada produk organik Iya. seperti beras, hasil perladangan orang Dayak di kampung-kampung, dan juga madu hutan yang diambil langsung dari hutan-hutan di Kalimantan Madu Tengah. hutan. Randy, kan kami riset sedikit tentang kamu. Banyak teman-temanmu, saudara-saudaramu yang nggak percaya kamu bisa sampai pada satu pencapaian seperti hari ini. Karena katanya masa lalumu itu kelam. Ya, sejak kecil kamu ditinggal orang tua karena orang tuamu bercerai. Betul itu? Iya. Tapi nanti ceritanya, sekarang kita Siap. lihat dulu apa yang dilakukan Randy berikut ini. Usia muda dan berpendidikan tinggi, namun memilih untuk kembali ke desa. Ialah Randi Julian Miranda, pemuda asal Puruk Cahu, Kalimantan Tengah. Lahir dari anak seorang petani, tidak menyurutkan keinginan Randi bisa menuntut ilmu yang tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan S2 di Australia, Randi memilih untuk kembali ke Kalimantan. Bukan tanpa alasan, ia ingin mensejahterakan masyarakat dan membangun desanya. Pada tahun 2018, Randi mendirikan Handep, Handmade Ethical Product. Sebuah bisnis yang bertujuan untuk pembangunan desa dengan kearifan lokal yang berkelanjutan. Randi melihat potensi rotan yang melimpah di Kalimantan. Bekerja sama dengan warga desa, Handep mengolah anyaman rotan untuk dijadikan produk fashion seperti tas, topi, dan aksesoris lainnya. Selain produk fashion, Handep juga mengembangkan produk dekorasi rumah dan hasil pertanian organik seperti beras dan madu hutan. Dalam bisnisnya, Handep mengedepankan prinsip penciptaan nilai tambah, kemitraan yang adil, dan peningkatan kapasitas yang berguna untuk mesejahterakan masyarakat desa. Memiliki kualitas yang bagus dalam kurun waktu 2 tahun, produk Handep sudah dikenal setanah air, bahkan sampai ke mancanegara. Bagi Randi, tidak semata-mata mementingkan keuntungan finansial, tapi juga menghargai manusia, lingkungan, dan tradisi. Jadi
Betul ya, kamu ditinggalkan orang tua ketika usiamu masih sangat muda. Iya, betul. Berapa tahun waktu itu? 10 tahun. Apa yang terjadi dari dalam keluargamu ini? Saya umur 10 tahun dan adik saya saat itu 8 dan 4 tahun. Ibu dan bapak bercerai karena alasan mereka yang saya kurang mengerti juga saat kecil. Dan kita terpaksa harus tinggal ikut nenek. Nah, pekerjaan nenek apa? Nenek nggak kerja, kadang sih dia berkebun ya sendiri. Tapi kakek saat itu dia jadi penambang emas tradisional. Bagaimana kehidupan kamu dan adik-adikmu waktu itu? Kalau kita flashback lagi ke masa-masa kecil itu berat sekali. Bahkan kita itu setiap hari sekolah hampir nggak pernah merasakan yang namanya uang jajan. Apalagi saya yang harus pindah dari keluarga satu ke keluarga yang lain yang peribahasanya punya kebaikan hati untuk menampung saya saat itu perjuangan yang luar biasa lah menurut saya. Saya juga kadang kalau flashback ke sana bisa meneteskan air mata seperti itu. Lalu pendidikan formalmu tadi di video dibilang bahwa kamu lulus S2. Ya. Nah, bagaimana anak yang hidup di dalam kemiskinan, ditinggal orang tua bisa sampai S2 itu bagaimana? Siapa yang membiayai? Jadi lulus SMA itu untuk orang-orang di desa saya itu adalah hal yang luar biasa. Rata-rata di sana lulusan SMP biasanya kalau di desa. itu yang paling tinggi. Karena SMA itu rada sulit, Bang Andi. Sulit karena SMA-nya jauh atau karena SMA-nya ekonomi? jauh, kadang juga non-eksisten. Jadi dia harus ke kabupaten kalau mau sekolah. Bisa Kamu S1, lulus SMA. Iya, bisa S1 itu kayak privilege ya atau hak istimewa. Bisa S2 sampai ke luar negeri itu saya bilang itu adalah mujizat yang maha kuasa. Mujizat. Mujizat yang maha kuasa karena saya membayangkannya pun dulu tidak pernah gitu. Nah, Sampai bagaimana kamu bisa sampai S1, S2 seperti itu? Dulu saya memang membiayai diri saya sendiri dan alhamdulillah karena saya punya tekad yang sangat kuat ya. Karena dulu saya mikir, saya ngelihat om-om saya, sepupu-sepupu saya tuh rata-rata jadi penambang emas tradisional atau peladang. Nambang emas tradisional pun di kampung-kampung tuh sering diburu-buru sama polisi gitu. Jadi kasihan, kehidupannya tuh tidak aman dan nyaman gitu. Jadi saya berpikir saya nggak mau nih nanti saya juga seperti mereka kesulitan gitu. Saya mencoba bisa mendapatkan suatu masa depan yang lebih baik lah. Dengan cara apa? Dulu SMA saya numpang keluarga yang mau nanggung biaya sambil bantu-bantu di rumah makan. Terus saya juga sambil ngajar les buat anak-anak SD. Kuliah pun sama sambil ngajar les bahasa Inggris, matematika buat anak SMP, SMA. Terus saya juga biasa dulu ngerjain terjemahan dari bahasa Inggris ke Indonesia atau sebaliknya gitu. Waktu itu kamu belajar bahasa Inggris dari mana? Ini kan anak desa ya, minta maaf ya. Saya baca buku yang berbahasa Inggris, terus juga buku grammar. Terus saya sering ikut nonton di rumah tetangga kalau ada film Hollywood itu saya nonton. Saya coba ngedengerin nih gimana sih cara pelafalannya segala macam. Jadi gitu. ini otodidak ya? Otodidak Belajar sendiri ya? dari SMA kelas 1 ketertarikan saya. Jadi sepanjang kamu kuliah sampai S1 kamu biaya sendiri? Biaya sendiri dan ada juga dapat beasiswa dari kampus. I think it was Dikti kayaknya. Programnya Dikti. Semester 2 saya sudah nggak bayar uang SPP ya. Itu karena kamu miskin atau karena kamu pintar? Karena saya berprestasi. Baik. Nah kalau S2-nya dari mana? Kalau S2-nya dari program pemerintah Australia namanya Australia Award Scholarship. Itu adalah merit-based scholarship basically untuk emerging leaders atau orang-orang yang punya visi untuk membangun Indonesia tahun 2016. Kamu waktu tamat S2 itu kan mulai terpanggil untuk pulang kampung ya. Apa yang kamu pikirkan tentang kampung halaman? Padahal kamu bisa berhenti di Jakarta atau di kota-kota besar di Indonesia, kamu bekerja di kantor-kantor besar ya, bahkan mungkin di perusahaan-perusahaan asing. Kenapa kamu milih pulang kampung? Saya tuh punya keresahan yang sangat besar karena menurut kacamata saya dan fakta di lapangan banyak ketidakadilan yang terjadi di bumi Kalimantan Tengah. Apa yang kamu lihat ketidakadilan itu? Kalimantan sebesar itu, khususnya Kalimantan Tengah ya, yang katanya kaya akan sumber daya alam dari emasnya, tambang, kayu, itu
seolah tergadaikan. Banyak konsesi-konsesi perusahaan skala besar di sana, tapi orang-orang lokal nih ruang hidupnya semakin tergerus, semakin termarginalisir. Dan karena kebanyakan orang kita orang Dayak, di pedalaman itu kan tidak well educated ya. Jadi juga jarang mendapatkan kesempatan bekerja di sana. Lalu pembangunan-pembangunan semacam ini hanya meninggalkan banyak kerusakan lingkungan gitu. Dan orang-orang lokal juga hutannya hilang, hutan adat mereka hilang, ruang-ruang hidup mereka untuk mata pencahariannya hilang. Orang Dayak ini kan Bang Hendy sangat bergantung pada sumber daya hutan ya untuk kehidupannya orang-orang di desa-desa itu. Terus saya pikir apa ya sesuatu yang lokal nih supaya bisa inklusif terhadap orang-orang saya di sana gitu. Dulu mikir banget waktu kerja di beberapa lembaga internasional, apa sih what can I do locally dan juga langsung benefitnya untuk orang-orang lokal gitu. Kemudian apa yang kamu lakukan pertama kali ketika kamu pulang untuk upaya yang sampai hari ini bisa kita lihat wujudnya? Sebenarnya di tahun-tahun akhir S2 saya itu saya sudah mulai konsep ya, social enterprise yang saya ingin bangun gitu. Saya udah punya konsep, ingin mendevelop produk-produk lokal unggulan di Kalimantan. Terus 3 hari setelah saya wisuda, saya langsung balik ke Kalimantan Tengah. Saya tidak traveling kemana-mana, langsung balik dan langsung ke kampung-kampung untuk survei. Saya desktop riset dulu di internet, cari kampung-kampung yang punya potensi dan butuh untuk disupport. Lalu saya datangi desa-desa itu dengan salah satu tim saya juga si Lisa yang membantu saya dari awal. Kita ke desa-desa, kita melakukan diskusi dengan masyarakat desa, mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia mereka, lalu kita bersama-sama atau secara kolektif menentukan kita nih mau ngembangin apa dari problem-problem yang mereka hadapi. Ini apa yang kita bisa support seperti itu. Jadi di awal memang ini adalah issue driven gitu. Saya mendirikan Handep bukan karena I wanna make a lot of money and I wanna make myself super Jadi rich. tujuan awalnya bukan karena mau usaha ya, Bukan. tapi sebaliknya mau membantu masyarakat di sana. Exactly. ya. Oke, banyak anak-anak yang broken home, apalagi di tengah kemiskinan, yang hancur hidupnya. Tapi kamu itu bagaimana sampai bisa bertahan, kemudian bangkit, bukan untuk dirimu sendiri, tapi bahkan untuk membantu banyak orang. Nanti kamu cerita, sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kalau akhirnya hutan habis, apa yang terjadi pada masyarakat di kampung-kampung di desa-desamu ini? Genosida secara perlahan.